Terjerat pinjol, karyawan di Batam nekat curi 143 HP senilai 450 juta. What? Ini sih gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama saya Tika, dan di video ini saya ada sedikit ngulik kasus lagi nih guys. Kasus terus seru. Jadi guys, baru-baru ini tuh geger berita yang ada kaitannya sama pinjol. Lagi-lagi pinjol, kemarin judol. Kejadiannya di Batam guys. Oke. Jadi buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jadi guys, seorang wanita yang berprofesi sebagai karyawan di PT Satnusa Batam dilaporkan ke polisi karena terbukti mencuri handphone hasil produksi perusahaan tersebut. Gak tanggung-tanggung, HP yang dicuri itu sebanyak 143 unit, atau kalau dirupiahin tuh senilai 450 juta guys. Wow, setengah M. Gila. Gimana ceritanya? Jadi seorang karyawan ini, padahal cewek loh, bisa gitu bawa HP keluar pabrik. Yang pabriknya itu penjagaannya tuh ketat banget, security-nya aja sampai kayak yang serem-serem gitu ya. Atau jangan-jangan ada oknum lain yang membantu aksinya itu. Soalnya kejadian ini nih ternyata udah dilakukannya selama 8 hari berturut-turut, dari tanggal 21 Mei sampai 29 Mei guys. Hebat ya. Padahal kan pihak security ini nih kalau lagi cek body tuh pasti pemeriksaannya tuh ya ketat banget kan, sampai meraba seluruh badan. Padahal ya kan, kok bisa gitu berturut-turut selama 8 hari bisa mencuri total 143 unit. Kalau dihitung tuh berarti dalam sehari si karyawan ini nih bisa mencuri sebanyak 17 sampai 18 unit guys. Iya nggak sih? How? Apa jangan-jangan dia keturunannya David Copperfield ya? Punya trik sulap gitu, memindahkan suatu benda dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ini sih amazing. Tapi ya karena handphone ya bentuknya kecil, semua ada kemungkinan gitu, entah diselipinnya ke dalam badan, dilipet, diketik, atau disembunyiin ke dalam sini ya kan, kita nggak tahu guys. Jadi menurut pengakuannya si pelaku yang berinisial E, pertama-tama si E ini memindahkan ponsel dari mesin satu ke mesin yang lain, lalu menyimpannya ke rak khusus. Di sana tuh si E ini jabatannya pro atau PRO ya, atau bisa dibilang pengecekan akhir hasil produksi gitu. Mungkin nggak sih kalau kita bisa bilang tuh kayak quality inspection lah ya. Nah setelah dia taruh di rak khusus, si E ini langsung memindahkannya lagi ke suatu ruangan. Kemudian dia bawa nih satu persatu HP yang udah dia taruh di ruangan tersebut dengan cara dimasukkannya ke sela-sela baju, lalu disembunyikannya ke dalam toilet. Nggak tahu tuh di toiletnya tuh dia taruh di mana dulu, atau mungkin dia pindahin dulu dalam satu tempat ke tempat yang berikutnya ya kan. Dan kemudian dibawa keluar nih. Nah dia keluar bawa HP itu dengan cara dimasukin dulu ke kotak atau ke dus momogi tanpa ada pengecekan security. Kan kalau udah di kotak makanan mungkin security juga nggak terlalu ngecek banget ya kan, namanya juga makanan isinya. Nah aksinya ini dilakukan pada saat jam istirahat dan jam pulang kerja. Si E ini dibantu sama temannya nih si D yang udah nunggu di luar.
Dan motif si E ini nekat mencuri HP itu karena dia tuh sebenarnya terlilit hutang pinjol sebanyak 100 juta dan utang koperasi 50 juta. Oh, ngeri amat ya utang sebanyak ini. Curiga nih uang hasil utang dipakai buat perawatan atau sesekali buat liburan ke Singapura. Ya kan secara ya, Singapura tuh dari Batam mah deket, kelihatan lagi. Paling juga cuma nyebrang naik kapal feri, udah nyampe. Nah, dan HP hasil curiannya ini dijual ke temennya yang merupakan penadah. Dia jual nih HP seharga 1,5 juta. Tergantung dengan kapasitas si HP tersebut. Dan ada juga beberapa dia jual di marketplace Facebook atau dia jual secara langsung juga nih ke temen-temennya. Mungkin sebagian berpikir, pantes harga HP di sana tuh murah-murah. Jangan-jangan salah satunya hasil curian semua ya. Oke. Ini hanya spekulasi aja ya, jangan diambil serius nih, oke? Dan uang hasil penjualan HP itu dia pakai buat bayarin utang-utang pinjol dan koperasi, juga buat kebutuhan dan gaya hidup sehari-hari tentunya. Ya, namanya juga masih muda, foya-foya mah perlu kali ya buat mereka ini. Oke. Kejanggalan ini mulai terendus setelah ada salah satu karyawan yang baru membeli HP dari marketplace Facebook ini nih, dan hendak mendaftarkan IMEI ke perusahaan karena memang sudah peraturan perusahaan ini untuk mendaftarkan IMEI handphone pribadi ke perusahaan. Namun setelah beberapa kali percobaan selalu gagal, dan pihak perusahaan pun melakukan pengecekan IMEI handphone tersebut, dan benar aja nomor IMEI tersebut tuh masih milik perusahaan yang bisa dibilang belum rilis mungkin ya. Lalu pihak perusahaan juga melakukan audit bahwa ditemukan total 143 unit dus handphone siap edar yang sudah kosong atau unitnya hilang. Maka dilakukanlah penyelidikan dan berdasarkan kesaksian karyawan yang baru beli handphone tadi, maka ditetapkan bahwa si E dan rekannya si D adalah tersangka. Lucunya, saat dilakukan reka adegan ulang seisi pabrik yang kebanyakan kaum wanita heboh menyoraki si pelaku. Cantik-cantik nih berdua, tapi maling, maling, gitu. Jadi total nih, tersangka ada 3 orang, termasuk si penadah. Dari kasus ini, semua tersangka dihukum dengan masing-masing mendapat hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun untuk si penadah. Gila sih ini, bibit baru koruptor ternyata sudah terpupuk. Lagi-lagi karena terlilit hutang pinjol. Udah dibilang kan, pinjol, judol, slot game itu tuh lingkaran setan. Gimana kagak setan coba? Rata-rata korbannya punya kelakuan kayak setan. Kalau nggak ngerampok, mencuri, ya ngebunuh. Jangan lagi-lagi deh ada kasus begini. Tapi kan nyatanya tetap ada aja. Pelajaran yang bisa kita ambil, kalau belum cukup uang, jangan banyak gaya. Apalagi maksain diri buat foya-foya. Biar apa? Kelihatan kaya. Nggak ada guna. Nih, tingkatin skill dan keahlian. Jadi, bisa lo nego gaji biar hidup lo berjaya. Bersyukur, nikmati. Udah untung punya pekerjaan. Lihat di luar sana tuh banyak pengangguran. Ngelamar kerja kesana kesini kagak dapet. Lu udah kerja enak, posisi enak, gaji enak, bersyukur. Emosi gue. Udahlah. Belum gue tutup.
kebawa emosi, maaf ya. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga nggak kebawa emosi juga. Dan kita semua dapat mengambil pelajaran atas kasus ini ya. Dan ingat, pinjol senantiasa mengintai. Selama kita tidak mencobanya, semua akan baik-baik aja. Oke guys, jangan lupa subscribe dong. Masa nonton doang sih? Oke, saya Tika pamit. Keep healthy and keep innovating. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.